Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di tanggal 7 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kemampuan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka mengerjakan salah satu rukun Islam kita, ibadah siyam di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, ayat-ayat Ramadan, di mana kita memasuki ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan atas petunjuk dan furqan, yaitu pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa saja di antara kalian yang melihat hilal bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan bagi siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia ganti atau dia wajib mengganti hari-hari yang ditinggalkan tersebut, min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lainnya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia ini, dan ini sekaligus menjadi pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta pengistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap bulan Ramadan,
dengan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'iri syuhur. Allah memuji, Allah memberikan keistimewaan kepada bulan puasa ya dari bulan-bulan yang lainnya, bi an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil azim fih, dengan dipilihnya bulan Ramadan tersebut ya tempat diturunkannya Al-Qur'an yang agung. Wa kama ikhtassahu bidzalik wa qad warada al-hadits bi annahu asy-syahrul ladzi kanatil kutub al-ilahiyyah tanzilu fihi 'alal anbiya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, di dalam banyak riwayat yang sampai kepada kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab samawi yang lain di bulan Ramadan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf Ibrahim di malam pertama pada bulan Ramadan. Wa unzilat at-Taurah li sittin madaini min Ramadan, dan diturunkannya Taurat kepada Musa alaihi salam pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan, dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam di tanggal 13 di bulan Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Qur'an di tanggal 24 di bulan Ramadan. Jadi para ulama sepakat ya bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, namun terjadi khilaf di kalangan ulama kapan pastinya Al-Quran itu diturunkan ya di bulan Ramadan, tanggal berapa pastinya. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas umpamanya unzilal Quran fin nisfi min syahri Ramadan, Al-Quran diturunkan itu pada pertengahan bulan Ramadan ya. Jadi para ulama sepakat tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, namun tidak terjadi ijma' dari kalangan ulama tentang tanggal pastinya Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Ya, Imam Ibnu Abbas mengatakan unzil Al-Quran fin nisfi min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Diturunkan Al-Quran di pertengahan Ramadan ke langit dunia, faju'ila fi baitil izzah. Lalu Allah meletakkan Al-Quran di Baitul Izzah. Dan ini disebut dengan ya turun yang pertama. Karena Al-Quran diturunkan 2 kali sebagaimana penjelasan para ulama. Turun yang pertama itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang dibawa oleh para malaikat, yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Thumma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah li jawabi kalamin nas. Lalu setelah itu Al-Quran pun diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20-an tahun ya sebagai jawaban dari setiap problematika yang dihadapi oleh manusia. Ada pertanyaan, ya turun Al-Quran. Ada permasalahan, turun Al-Quran. Dan itu berangsur-angsur. Ya, selama 20-an tahun diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati bulan Ramadan dengan syahrun unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka para ulama menjelaskan kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, litata'akkut al-inayah bihi fih. Tujuannya agar kita lebih perhatian terhadap Al-Quran di bulan ini. Kalau di bulan lain kita punya perhatian terhadap Al-Quran, maka di bulan ini sudah barang tentu perhatian tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Interaksi dengan Al-Quran harus semakin intens di bulan Ramadan. Kalau yang sebelumnya kita abai terhadap Al-Quran, maka mudah-mudahan di bulan inilah ya ini titik tolak kita ya untuk memulai interaksi dengan Al-Quran. Jadi perhatian kita harus punya kelebihan di bulan ini daripada di bulan-bulan yang lainnya. Jangan disamakan interaksi kita dengan Quran di luar Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Harus ada peningkatan. Falnashtaghil bil Quran, maka hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Wa naqra wahdana wa ma'ahlina, kita baca sendiri atau baca bersama keluarga kita. Wa namla bihi waqtana, dan kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan dominannya dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala
ketika masuki bulan Ramadan, maka beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan memberikan makanan dan bulan tilawatul Quran. Jadi seolah-olah bulan Ramadan itu menurut persepsi beliau rahimahullahu taala hanyalah tilawatul Quran dan memberikan makanan, baik memberikan makan sahur atau makanan iftar. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perhatian para ulama mutaqaddimin, para ulama salaf kita terdahulu dalam hal ini sangat besar. Sebagaimana dikatakan al-Imam Abdul Razzaq rahimahullahu taala, kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Dahulu al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika masuki bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan jami'al ibadah. Beliau meninggalkan semua ibadah. Sudah barang tentu di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maknanya bukan berarti beliau tidak mengerjakan ibadah yang lain gitu, tetapi ada beberapa ibadah mungkin yang beliau kesampingkan terlebih dahulu prioritasnya, karena di sini prioritasnya adalah interaksi dengan Al-Qur'an. Karena beliau menyampingkan ibadah-ibadah yang lain dan fokus untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa aqbala ala tilawatil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama kita dari para salaf, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana beliau setiap harinya menyelesaikan 2 kali khataman selama bulan Ramadan, sehingga 60 kali beliau khataman selama bulan Ramadan. Dan ini juga bukan hal yang baru, tapi sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum beliau. Ada yang khatam Al-Quran di setiap sholat malamnya. Jadi subhanallah, bagaimana perhatian para ulama kita terdahulu terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mereka mengerti betul isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sehingga ini momentum yang enggak boleh hilang dari setiap kaum muslimin, bahwa dia harus punya interaksi yang kuat dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, sebagaimana juga dikisahkan oleh para ulama tentang Imam Malik rahimahullah, kana Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'atal hadits wa mujalasat ahli ilm. Imam Malik rahimahullah ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau meliburkan semua majlis-majlis ilmunya, dan beliau meliburkan diri dari duduk di majlis para ulama. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, majelis ilmu tutup. Tapi sudah barang tentu di sini bukan berarti kita mengikuti beliau tanpa melihat kondisi. Kalau kondisinya memang ketika kita meliburkan kajian atau majelis ilmu ini nggak berdampak buruk terhadap kehidupan agama kita, maka nggak ada masalah. Bahkan itu semakin meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Tetapi faktanya ketika majelis ilmunya dibubarkan, malah melakukan hal-hal yang sia-sia. Mayoritas waktu kita diisi oleh hal-hal yang nggak berguna dan nggak bermanfaat selama bulan Ramadan. Nah, ini kita khawatirkan. Bagi kita yang paling tepat adalah porsi. Ini hanya tentang porsi di dalam beribadah kepada Allah. Majelis ilmu nggak perlu bubar. Duduk di majelis para ulama, duduk mendengarkan kajian para asatidah nggak perlu diliburkan. Kita terus bisa mengakses majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian sesuai dengan porsinya. Tapi untuk Al-Quran, dia harus punya porsi lebih. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita terdahulu, bagaimana mereka meliburkan seluruh aktivitas ibadah yang lain. Jangankan aktivitas ibadah yang sifatnya duniawi gitu hanya karena ma'isyah, umpamanya penghidupan, mereka meliburkan toko-tokonya, ditutup semua toko-toko yang mereka punya untuk fokus tilawatul Quran. Jadi hal seperti ini sudah maklum dan biasa dilakukan oleh para salafun salih terdahulu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Syekh Dr. Muhammad Rabi'ah ini menjelaskan kepada kita tentang korelasi antara Quran dengan puasa. Jadi tadi kita sampaikan Ramadan syahrus siyam, Ramadan bulan puasa, dan di bulan itu juga diturunkan Al-Quran, sehingga puasa dan Quran ini tentu akan memiliki korelasi yang sangat erat. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Ar-Rabi'ah hafizahullah ta'ala, kata beliau, an-siyam sababun li safa'il fikr. Puasa itu merupakan sebab jernihnya fikiran kita, wa riqqatil qalb,
dan membuat hati kita ini lembut. Allati hiya sababul intifa' bil Qur'an. Yang jernihnya pikiran itu, lalu lembutnya hati, itu merupakan sebab kita ini bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim itu tidak mungkin bisa diambil manfaat darinya dalam kondisi hati kita ini keras, pikiran kita kotor. Selama bulan Ramadan, ya, kita digembleng dengan aktivitas ibadah puasa. Dan di antara agenda puasa adalah membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Kalau puasanya memang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus atau menahan kemaluan dari berhubungan suami istri. Kita berharap puasa itu betul-betul membuahkan at-taqwa, yang mencegah diri kita dari terjerumus pada perbuatan maksiat, baik dikarenakan melanggar larangan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siyam membuat pikiran kita bersih, hati kita menjadi lembut, dan itu akan sangat mudah sekali kalau kita mau tadabbur Al-Quran. Ya, karena orang-orang yang hatinya keras sulit untuk mendapatkan manfaat dari kalamullah. Ya, adapun orang-orang yang hatinya bersih, hatinya lembut, maka dia akan sangat mudah sekali mengambil manfaat dari apa yang dia baca. Dan keduanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kelak akan menjadi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya, kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi wa yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar, fasyafi'ni fi. Wahai Rabb, sesungguhnya aku mencegah hamba tersebut ya selama di dunia dari makan, dari minum, dari syahwat, ya selama siang hari, dari pagi sampai sore, aku mencegahnya untuk melampiaskan syahwatnya, baik kepada makanan dan minuman atau kepada pasangannya. Maka jadikanlah aku syafaat pada hari ini. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Rabb, selama di dunia aku menahan dirinya dari menghabiskan seluruh waktu malam untuk tidur. Aku mencegah dia ya menghabiskan malam ya dari awal sampai akhir hanya untuk tidur. Dia bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, dia membaca diriku, ya Rabb, fasyafi'ni fi. Maka berikanlah syafaatku kepadanya. Qala fayushaffa'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka keduanya pun ya memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Khawatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara bentuk korelasi yang sangat erat antara Al-Quran dan As-Siyam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudan linnas. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Ini yang perlu kita perhatikan. Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai bacaan. Ya, meskipun ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Dan di antara bacaan terbaik tentu adalah Al-Quranul Karim. Tapi sudah barang tentu muslimin tidak mencukupkan dirinya hanya menjadikan Al-Quran sebagai suatu bacaan. Karena Quran itu harus bisa menjadi hidayah. Harus bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Ya, menjadi arahan. Ya, bagaimana harusnya kita berkeluarga, bagaimana harusnya kita berumah tangga, bagaimana harusnya kita berekonomi, bagaimana harusnya kita bertetangga, ya, bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Al-Quran membimbing kita, hudan, dan harusnya itulah yang terjadi. Ya, maka Syekh Dr. Muhammad Al-Khudairi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, unzilal Quran liyakuna hudan. Al-Quran diturunkan agar dia bisa menjadi petunjuk. Walidzalika dzukiratil hidayah fil Fatihah wa fi awwalil Baqarah. Oleh karenanya, kalau kita baca Al-Quran, ya, maka waktu kita membuka surah yang pertama sesuai urutan mushaf, ya, bukan sesuai urutan turun. Sesuai urutan mushaf, yang pertama kita buka apa? Surah Al-Fatihah. Ya, dan di antara ayat di dalam surah Al-Fatihah yang wajib kita baca, bahkan di solat-solat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk berjalan di atas jalanmu yang lurus.
tunjukilah. Lalu kita buka surah selanjutnya, surah Al-Baqarah. Apa yang kita dapatkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya, subhanallah. Jadi Al-Qur'an dimulai dengan hidayah. Karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk bisa menjadi hidayah, petunjuk, pembimbing bagi kehidupan manusia. Wa tilawatul Quran idza khalat min hadzal ma'na faqadat a'zamu maqasidiha. Karenanya Syekh Dr. Muhammad Al-Khudairi hafizahullah taala mengatakan membaca Al-Qur'an ya, tapi kehilangan makna ini, yaitu harusnya Quran menjadi petunjuk tapi ternyata tidak, maka yang seperti ini orang tersebut telah menghilangkan maksud atau tujuan yang paling besar Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Quran diturunkan agar bisa menjadi petunjuk. Tapi ternyata baca berkali-kali, menghatamkan Quran berkali-kali, namun Quran juga belum bisa menjadi petunjuk buat kehidupan kita. Maka Syekh Dr. Muhammad Al-Khudairi hafizahullah ta'ala mengatakan, orang itu telah menghilangkan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Fa'ala tali lil Quran an yastahdira qasdal ihtida' bi kitabillah. Karenanya orang yang membaca Al-Quran hendaknya dia menghadirkan hatinya, ya, dihadirkan hatinya, ya, dengan niatan ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Ketika dia mulai baca Al-Quran, diniatkan dalam hatinya, saya ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Al-ihtida' bi kitabillah. Jadi tentunya memang harus ada porsi untuk mentadabburi Al-Quran. Karena kalau sekedar baca, lewat begitu saja. Harus ada waktu bagi kita untuk membaca Al-Quran, lalu diam sejenak di ayat-ayat yang kita baca, lalu kita renungi, kita berusaha memahami apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu disebut dengan ihtidah, menjadikan Quran sebagai petunjuk. Wal istidha'ah nurihi, dan juga kita ketika membaca Al-Quran hendaknya dalam rangka ingin mengambil cahaya dari Al-Quran. Wal istishfa bidawaihi bikalami rabbih. Lalu ketika baca Al-Quran, hendaknya kita meniatkan dalam hati kita bahwa Quran ini menjadi obat buat hati saya, bagi tubuh saya. Saya ingin baca Al-Quran agar saya sehat. Karena Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. وَلَا يَقْتَصِرْ عَلَى مُجَرَّدِ تِلَاوَةِ الْحُرُوف. Sehingga orang itu, ya, jangan sampai hanya mencukupkan dirinya membaca huruf-huruf Al-Quran, membaca ayat per ayat, lewat begitu saja. Dan fatalnya, dia melewatkan momentum tadabbur Al-Quran, ya, dia lewatkan momentum untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu di bulan diturunkannya Al-Quran. Itu celakanya. Karena, ya, tentu saya berwasiat pada diri pribadi, bahwa kita berusaha, ya, agar bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai al-huda, itu petunjuk bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dalail wa hujajun bayyinah. Ya, dimaksud bayyinat di sini adalah dalil-dalil dan hujah-hujah yang jelas, wadihah jaliyah, ya, yang nyata, yang tampak jelas. Liman fahimaha wa tadabbaraha, bagi siapa yang berusaha memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Dalatun ala sihhati ma ja'a bih, yang dalil-dalil serta hujah-hujah yang jelas tersebut ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ikhwatal iman, kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, li'anna tariqal huda qad yakunu yubayyinu tariq faqat. Karena terkadang jalan petunjuk, ya, itu hanya menjelaskan bahwa inilah jalan petunjuk, tanpa penjelasan bahwa inilah satu-satunya jalan yang benar. Ya, kadang-kadang suatu jalan itu, antum kalau mau pergi ke suatu tempat, ke Solo ke arah mana ya? Nah, ditunjukin sama orang itu jalan menuju Solo. Ya, kalau Anda ke situ, ya insya Allah sampai ke Solo. Tapi nggak ada penjelasan. Kalau Anda ikutin jalan itu pasti, dan itu benar adanya. Ya, terkadang seperti itu datangnya. Tapi Al-Quran nggak. Al-Quran datang dengan jalan petunjuk dan
bukti-bukti bahwa dia adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal furqan, kata Allah. Dan di dalam Al-Quran juga ada Al-Furqan, ya, sehingga jelas di hadapan kita antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syar, mana yang khair, mana yang buruk, mana yang baik, dan mana hizbullah dan mana hizbus syaitan. Jadi Al-Quran menjadi pembeda. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan tadi bayinat, keterangan-keterangan yang jelas, ya, sehingga Al-Quran menjelaskan kepada kita ini jalan yang keliru, ini jalan yang benar. Ini jalannya orang-orang yang saleh, ini jalannya orang-orang fasik. Ini batil, ini hak. Ini manfaat, ini madarrah. Ini halal, ini haram. Al-Quran menjelaskan kita. Dan kalau kita nggak tadabburi Al-Quran, sampai selama-lamanya kita nggak akan pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai furqan. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mengarahkan hidup kita. Ya, jadi hidup kita ini harus punya pengarah. Kalau nggak sesat kita. Dan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya petunjuk arah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya setiap baca Al-Quran upayakan ada niatan ingin al-ihtida, ingin menjadikan Quran sebagai petunjuk buat arah kita. Bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Insyaallah kita bertemu di hari esok. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.